Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Panglima Koarmada 1 Laksda Yos Suryono, yang saya hormati juga Panglima Koarmada 2 Laksda Haryanto Cokrowibowo, yang saya hormati Pak Deputi Pemberantasan BNN, para pejabat utama Koarmada, ada Asintel Kasal, Laksda TNI Akmal, kemudian ada Kadispam Sanal, Kepala Staf Koarmada RI, para pejabat utama Koarmada RI, dan rekan-rekan media yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini Kamis tanggal hari ini tanggal 19 September 2024, kami menggelar press conference yang mengangkat dua keberhasilan penggagalan narkotika jenis kokain di Pulau Berhala dan sabu di perairan Nunukan di Kalimantan Utara. Dan ini adalah bagian dari keberhasilan atas kerjasama informasi yang didapatkan dari BIN, dari BAIS, dari intelijen Polri, dari BNN, dan stakeholder di lapangan. Dan pada kesempatan ini juga ada dua kasus ini. Yang pertama, keberhasilan dari jajaran Satgas Intelijen Maritim di wilayah Tanjung Balai Asahan, itu berdasarkan hasil patroli mendapati barang haram ini sebesar 84 kilo 75 gram. Kemudian yang itu ada dua sini, dan masing-masing itu semua ada 74 bungkus, masing-masing ada yang 1,05 sampai 1,5 kilo, ulangi gram ya, kilo ya. Dan di Nunukan itu ada 1065 gram, 1 kilo ya, lebih dari 1 kilo. Dan mengapa saya gelar ini, untuk memberikan gambaran bahwa kami konsisten dengan tugas pokok kami, juga untuk memberikan betapa rentannya penyelundupan narkoba ke wilayah kita, sehingga kita harus tetap waspada karena dihadapkan kepada konstelasi geografi wilayah Indonesia ini adalah negara kepulauan, sehingga dari manapun masuknya itu bisa mudah, dan tanpa kerjasama informasi, tanpa kerjasama operasi, tentu tidak akan bisa dilaksanakan. Walaupun barangkali masih banyak yang lolos, tapi insya Allah kita akan
pertebal, ya, tergantung dari bagaimana kemampuan kita bisa mengembangkan dari sisi teknologi, ya, bisa memantau setiap spot yang ada di laut, karena kita punya banyak kapal perang dan kita juga punya teknologi yang di bawah puskodal masing-masing wilayah. Itu harus ditingkatkan juga dengan kerjasama puskodal dari masing-masing institusi, termasuk dari BNN sendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya belum bisa sebutkan ya, tanggal yang di Tanjung Balai Asahan itu tanggal 16 September, yang diumumkan itu tanggal 17, jadi 1 hari kemudian. Saya sebagai membuka, demikian. Mungkin sini juga ada Panglima Armada 1, Panglima Armada 2, dan ada dari Deputi Pemberantasan BNN, dan di sini juga ada Asintel Kasal, dan ada staf kami juga. Silakan kalau misalkan mau ditanyakan, kita mulai buka. Ya, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Panglima. Saya berjawab. Ini bertanya pertama terkait dengan temuan ini. Saat diselundupkan kondisinya memang tanpa pelunduknya sama sekali atau bagaimana? Yang kedua, soal jalur atau jalan yang dipakai oleh para penyelundup ini, itu di mana persisnya, apakah memang termasuk yang rawan digunakan oleh penyelundup baik angkut barang maupun barang-barang lainnya. Yang ketiga, barangkali sudah ada pengembangan dari temuan ini, kemudian didapati informasi soal jaringannya, kemudian tujuannya, mau dipasarkan di mana dan sebagainya, nanti bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ada 2 pertanyaan, tapi saya mau buka saja. Pertama, itu memang temuan pada saat di laut, ya, yang kasus pertama itu tanggal 16, ya, barang kokain ini ditemukan dalam dua bungkus besar, yaitu ditemukan di perairan Pulau Berhala. Nanti atau mungkin setelah ini akan dijelaskan oleh Pak Warmana 1, ya. Dan kemudian untuk modus nanti akan dijelaskan dari Pak Deputi. Silakan mungkin Pak Yas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua, salam perhatikan baik yang terhormat Bapak Panglima Polri, Bapak Kasar dan dari BNN. Kami akan tes akan menjelaskan kronologis tadi. Memang tadi sudah dijelaskan oleh Panglima Armada RI bahwa Selat Malaka ini sangat rawan terhadap penyelundupan tindakan ilegal ini. Dan ini sudah kedua kalinya. Ya, Tanjung Balai Asahan itu yang pertama tanggal 15 Agustus saya menangkap, kemudian tanggal 16 Agustus saya press release di sana, itu sabu-sabu. Kemudian yang hari ini kemarin tanggal 16 September itu kalau kita mendapat informasi dari unsur samping, dari BIN, dari BAIS, dari masyarakat, kita melaksanakan interoperability, kerjasama yang baik antar instansi. Itu kita menggerakkan 1 kal Tanjung Pandang berpatroli, kemudian menemukan barang tersebut pada koordinat 03 derajat 45 menit 18 detik utara, 099 derajat 23 menit 42 timur,
telah dilakukan pemeriksaan dan 2 bungkus besar kokain seberat 84,75. Nah, tapi ini tadi Mas tidak ada orangnya, dia sudah terampung-rampung, mungkin dia sengaja di drop pada posisi tersebut. Nah, nanti akan diambil oleh kurirnya. Nah, tapi kita sudah mendapat informasi untuk ini, langsung kita sekat. Kalau yang tanggal 15 Agustus kita ada tersangkanya, tertangkap 3 orang. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itu yang di wilayah Armada 1. Nanti kita akan jelaskan oleh Panglima Armada 2 yang kejadian di Kaltara perairan Pak. Silakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Panglima Armada RI. Yang saya hormati Panglima Armada 1, Deputi Pemberantasan BNN, Asisten Asal, dan para pejabat sekalian serta rekan-rekan media. Jadi untuk kejadian yang di wilayah kami, yaitu terutama di Sebatik, di Pulau Sebatik, itu kita di sana juga seperti yang tadi disampaikan oleh Panglima Armada 1, kita merupakan tim gabungan yang terdiri dari satgas-satgas, baik itu satgas intel maupun satgas pengamanan perbatasan, di mana satgas intelijen ada BNN, ada BAIS, kemudian ada dari intelijen kami juga, dan juga satgas pengamanan di sana ada satgas Marinir, ada satgas Lanal Nunukan, ada satgas Kopaska. Sehingga dari data intelijen tersebut kita melaksanakan aksi preventif, yaitu pemeriksaan terhadap penumpang-penumpang yang akan menuju ke Tarakan dari Nunukan dan dari Sebatik, Nunukan, dan nanti menuju ke Tarakan. Pada saat pemeriksaan tersebut, nah kalau yang di kami ada kurirnya yang kita tangkap, inisialnya T. Jadi pada saat pemeriksaan tersebut ada satu penumpang yang akan naik, kemudian dia kabur, kemudian dikejar, dia menceburkan diri ke laut, kita amankan, kita selamatkan. Kemudian dari pemeriksaan yang bersangkutan ditemukan ada 2 bungkus, satu bungkus besar 500 sekian gram, dan kemudian satu bungkus yang terdiri dari bungkus-bungkus kecil-kecil yang total beratnya juga sekitar 500 sekian gram, sehingga totalnya ada 1065 gram atau 1 kilo 65 gram. Ini adalah hasil tangkap tangan yang kemudian akan kita kembangkan jaringan-jaringannya, mungkin yang bisa kita lacak bersama dengan BIN, BNN maupun BAIS juga, sehingga diharapkan terjadi sinergitas antara instansi di tempat kami dan juga bisa mengurangi, bahkan mungkin kalau bisa meniadakan penyelundupan narkoba. Yang ditemukan ini sabu-sabu, kalau di tempat kami sabu-sabu. Sebagai keterangan tambahan, sebetulnya kami di wilayah Sebatik Nunukan ini hampir tiap minggu kami nangkap. Hampir setiap minggu kami dapat, tapi memang jumlahnya tidak besar, hanya bunyinya gram-graman, dan ini dibawa oleh kurir. Namun yang kali ini agak lumayan banyak, 1 kilo. Nah, ini harapannya kita bisa mengembangkan ke depan untuk bisa lebih intens lagi melaksanakan penangkalan terhadap penyelundupan. Kalau di tempat kami ini, terutama di Sebatik, jalan tikusnya banyak, sungainya banyak, dan banyak juga transportasi masyarakat menggunakan speedboat, sehingga tidak mudah kalau tidak ada data intelijen yang valid untuk kemudian kita melaksanakan penangkapan. Alhamdulillah kemarin datanya valid, kemudian kita cek di kapal penumpang, ternyata memang betul ada, dan yang bersangkutan tadi saya sampaikan kabur, lari, tidak jadi naik kapal, dan bahkan melarikan dirinya, maunya berenang, nyebur ke laut. Nanti terus kita tangkap. Kira-kira sebagai penjelasan apa yang disampaikan Panglima Armada ini, sebagai tambahan demikian. Terima kasih.